Pasca gempa magnitudo 6,2 di Garut, BPBD beberapa wilayah masih memutakhirkan data sektor pemukiman yang terdampak bencana gempa yang terjadi pada Sabtu 27 April lalu. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri memimpin pemaparan materi tentang media sosial di depan para mahasiswa S1 STIK. Pemaparan materi ini dilaksanakan di Ballroom STIK. Kasubag Bingadik SPN Polda Banten membantu 7 rumah warga yang belum memiliki MCK dan sumur bor di Ling Ciwedes Baru Kota Cilegon. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 29 April 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama, pemirsa, Polda Riau melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil penangkapan dari jaringan internasional. Barang bukti yang dimusnahkan yakni 88,65 kg sabu dan 2.000 butir pil ekstasi. Polda Riau melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan dari jaringan internasional. Barang bukti yang dimusnahkan yakni 88,65 kg sabu dan 2.401 butir pil ekstasi. Seluruh barang haram itu diamankan dari 17 tersangka di beberapa lokasi yang berbeda. Sebelum dilakukan pemusnahan, seluruh barang bukti dilakukan pengecekan kandungan oleh tim Lakfor Polda Riau. Setelah dinyatakan positif mengandung bahan terlarang, seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dicelupkan ke air mendidih yang dicampur dengan cairan pembersih lantai. Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal menegaskan pihaknya telah melakukan pencegahan masif dan upaya penegakan hukum untuk mencegah peredaran narkotika di Provinsi Riau. Ini adalah mekanisme implementasi daripada norma aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Narkotika, bahwa apabila kita melakukan pengungkapan narkotika jenis apapun dengan menyita barang bukti, kita harus sesegera mungkin melakukan pemusnahan. Standar operating prosedur inilah yang kita lakukan. Masih ingat pada bulan Ramadan kita melaksanakan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan, operasi tertib Ramadan dan operasi ketupat, operasi khusus, operasi mandiri kewilayahan, operasi tertib Ramadan. Kita namakan operasi tertib Ramadan Lancang Kuning 2024. Terus kita juga melaksanakan perintah Mabes Polri, melaksanakan operasi terpusat kewilayahan dengan sandi, operasi ketupat Lancang Kuning 2024. Di dalam kedua operasi ini, alhamdulillah wa syukurillah, tim Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap beberapa kasus. Masih ingat jumlah barang bukti pada saat rilis tanggal 5 April 2024 kemarin
Total narkotika jenis sabu yaitu 107,7 kg. Total ekstasi juga 2.736 butir. Nah, jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan hari ini hanya 88,65 kg yang kita musnahkan hari ini di tempat ini. Sisanya kemana? Total sabu 18,42 kg dan 335 butir sudah dimusnahkan oleh Polresta Pekanbaru dan Polres Dumai. Bergerak terus, masif. Saya sudah perintahkan semua jajaran bersinergi dengan semua stakeholder, rekan-rekan TNI, BNNP, Bea Cukai, semua NGO, Granat dan lain sebagainya. Kita memasifkan upaya-upaya preventive strike. Dan simetris dengan itu kita memasifkan upaya penegakan hukum. Kita ingin menggandeng semua elemen masyarakat agar tidak menjadi korban pengguna sebagai pengguna narkoba. Upaya pencegahan itu masif sampai hari ini, tetapi simetris dengan itu atau paralel dengan itu, saya perintahkan tim narkoba Polda Riau di bawah kepemimpinan Direktur Reserse Narkotika memasifkan upaya penegakan hukum. Saya perintahkan tidak ada lagi diksi kalimat kampung narkoba, sikat habisi. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Manang Subekti menambahkan, seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan pada bulan Ramadan lalu. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau mengimbau kepada warga yang mengetahui keberadaan bandar dan pengedar narkoba agar dapat menginformasikannya kepada pihak kepolisian. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lain, hari ketiga pasca gempa magnitudo 6,2 di Garut, BPBD beberapa wilayah masih memutakhirkan data sektor pemukiman yang terdampak bencana. Sebanyak 267 rumah warga terdampak gempa yang terjadi pada Sabtu 27 April lalu. BNPB mencatat hingga hari ini Senin 29 April total rumah terdampak berjumlah 267 unit. Rincian kerusakan yaitu rumah rusak berat sebanyak 8 unit, rusak sedang 56 unit, rusak ringan 191 unit dan terdampak 12 unit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih melakukan identifikasi tingkat kerusakan maupun pendataan dampak lain pasca gempa. Sementara itu, BPBD mencatat jumlah korban luka-luka sejumlah 11 orang. Mereka yang luka-luka teridentifikasi di Kabupaten Garut 6 orang, Bandung 3 orang, dan Ciamis 2 orang. Hingga kini tidak ada laporan adanya korban jiwa dampak gempa magnitudo 6,2 tersebut. Dan menyikapi bencana tersebut, BNPB telah menyiapkan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan non-makanan. Di samping itu, bantuan yang disiapkan disesuaikan dengan hasil kaji cepat lapangan. BNPB juga mengirimkan tim untuk memberikan dukungan penanganan darurat di Kabupaten Garut dan Tasik Malaya. Pemirsa, pasca gempa magnitudo 6,2 di Garut yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024, tim SAR Brimopolda Jabar melakukan patroli ke beberapa kecamatan yang terdampak di Kabupaten Garut. Dan berikut kita simak laporan Bribka Dadan Ramdhani dan Tonsar Kompi 1 Yonde Pelopor Sat Brimopolda Jawa Barat. Selamat pagi, salam brigade. Kami, tim SAR Batalion Developor Sat Brimopolda Jawa Barat, izin melaporkan tim SAR Batalion Developor saat ini melaksanakan kegiatan patroli ke beberapa kecamatan di Kabupaten Garut pasca terjadinya gempa bumi 6,5 skala Richter yang melanda Kabupaten Garut. Saat ini tepatnya kami berada di Kampung Margadana Cisumur, Desa Dayo Manggung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Saat ini kami melaksanakan peninjauan ke beberapa kecamatan yang terdampak gempa di Kabupaten Garut, baik itu korban jiwa maupun material. Di samping itu, kami juga membantu masyarakat membersihkan puing-puing dari rumah yang rusak terdampak gempa semalam, mengingat kekuatan yang cukup besar mengakibatkan kerusakan beberapa rumah warga. Adapun kami bersama instansi terkait
maupun warga terus bergotong royong membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa sebagai wujud kehadiran Korps Brimob Polri di tengah masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan, Jiwa Ragakung demi kemanusiaan. Brigade Brimob untuk Indonesia. Pemirsa, hari ketiga pasca gempa magnitudo 6,2 Garut yang terjadi pada Sabtu 27 April lalu, BPBD beberapa wilayah masih memutakhirkan data sektor pemukiman yang terdampak bencana. Ratusan rumah warga terdampak gempa, dan untuk mengetahui informasi terkini dan penanganan tanggap darurat gempa Garut, kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Selamat sore, Pak Jules. Selamat sore Mbak Mentari, Sehat, selamat sore Bapak? pemirsa Poli TV. Baik, Bapak, bagaimana Pak perkembangan terkini penanganan tanggap darurat gempa yang terjadi di Garut hingga saat ini? Ya, baik Mbak Mentari, pemirsa sekalian, dapat saya sampaikan terkait dengan penanganan pasca gempa ya di Garut. Jauh ini sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan juga, bahwa kami telah menurunkan kurang lebih ada 1 kompi Brimob dan ada 1 kompi Sabara yang kami terjunkan untuk membantu penanganan Nadira. pasca gempa bumi di Garut yang menimpa pada hari Sabtu ya 27 April 2024 kurang lebih pada malam hari. Nah, sejauh ini penanganan sampai dengan saat ini yang sudah kami lakukan, ada beberapa rumah warga yang terdampak, dan tentunya eh, tim yang kami terjunkan atau petugas-petugas kami yang membantu bersinergi bersama stakeholder terkait, ya ada BPBD, kemudian ada TNI, dan tentunya masyarakat sekitar, untuk bersama-sama warga membersihkan puing-puing ataupun sisa dari bencana akibat gempa pada hari Sabtu kemarin, Pak. Baik, Bapak, hingga sore ini ada berapa total korban dan total kerusakan yang diakibatkan oleh gempa? Ya, jadi dari informasi yang kami dapat sejauh ini ada kurang lebih puluhan rumah ya, tentunya yang terdampak, khususnya di Garut sendiri ada kurang lebih 68 unit rumah warga yang rusak, kemudian ada 1 fasilitas kesehatan, lalu ada 6 orang yang mengalami luka. Ini lukanya luka ringan tentunya. Nah, kita bersyukur tidak ada warga yang mengalami luka cukup berat sehingga perlu perawatan lebih lanjut. Nah, kemudian kami juga selama ini bersama-sama dengan pihak-pihak terkait tentu selalu berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan selanjutnya terkait dengan penanggulangan pasca gempa itu. Apakah ada korban jiwa, Bapak, akibat gempa ini? Untuk sampai saat ini informasi yang dapat kami himpun belum ada korban jiwa. Jadi belum ada korban jiwa, hanya korban mengalami eh, luka-luka ya. Khususnya data yang kami himpun ada beberapa wilayah hukum, Polres, khususnya Polres Garut, kami menemukan ada 6 orang luka ringan, kemudian fasilitas kesehatan yang tadi saya sudah sebutkan ada 1 rumah sakit yaitu di Pamengpek, kemudian 60 rumah warga rusak ringan, dan untuk di wilayah Polresta Bandung atau di Bandung sendiri ada 10 rumah warga rusak ringan, 1 masjid, 1 SD yang mengalami kerusakan, dan 3 warga orang mengalami luka ringan. Sedangkan di Cianjur, yang data yang kami himpun ada 2 rumah warga yang mengalami kerusakan, rusak ringan juga, lalu 1 masjid dan 1 SD yang rusak ringan, untuk korban nihil. Lalu di Ciamis ada 12 rumah yang rusak ringan, korban nihil, fasilitas umum juga tidak ada yang mengalami kerusakan. Untuk Tasikmalaya ada 5 rumah yang rusak ringan,
kemudian satu rumah sakit ini juga rusak ringan dan 2 orang mengalami luka ringan. Terus untuk di daerah Cimahi ada 2 rumah mengalami kerusakan ringan, fasilitas umum tidak ada, korban juga tidak ada. Untuk Pangandaran ada 3 rumah mengalami kerusakan ringan, fasilitas umum dan korban nihil ataupun tidak ada. Demikian, Pak. Sebentar. Baik, Pak Jules, mungkin dari hasil koordinasi Bapak dengan instansi terkait, apakah ada kemungkinan dengan gempa susulan? Ya, sejauh ini kita terus melakukan upaya-upaya tentunya bersama-sama dengan stakeholder terkait untuk memantau perkembangan penanganan gempa. Kita tentu berharap gempa ini juga tidak terjadi gempa-gempa susulan. Kalaupun terjadi, tentunya harapannya gempa itu tidak berpotensi tsunami ataupun gempa yang berskala besar sehingga tidak mengakibatkan kerusakan, khususnya baik di rumah-rumah warga maupun fasilitas umum lainnya. Dan terkait dengan tindakan juga yang kami lakukan, tentunya dari kepolisian, kami juga melakukan patroli bersama stakeholder terkait. Ini untuk menghindari terjadinya tindak kriminalitas seperti penjarahan ataupun pencurian ketika masyarakat sedang mengalami musibah bencana alam tentunya. Baik, terima kasih Pak Jules telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami di Studio Polri TV melalui sambungan Zoom. Sehat selalu Bapak, salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.